Di sebagian masyarakat kabupaten yang ada di Riau, terdapat kepercayaan bahwa bagi orang-orang yang berilmu hitam atau sihir, seseorang dapat menjelma menjadi harimau dan dapat kembali jadi manusia. Ada jenis harimau tertentu yang dapat menjelma jadi manusia. Harimau atau orang yang demikian itu disebut cendaku. Ketika masa turun ke ladang, kebanyakan orang-orang kampung yang mengerjakan ladang padi pindah ke ladang dan bermalam di sana. Ada pondok-pondok darurat yang dibuat untuk tempat tinggal selama mengerjakan ladang itu. Hal ini dilakukan agar para peladang dapat turun ke ladang pada pagi-pagi benar dan pulang ke rumah pada senja hari tanpa harus membuang tenaga untuk berjalan pulang pergi dari rumah yang di kampung, apalagi kalau perladangan itu terletak jauh dari kampungnya. Maka tidak mengherankan apabila kadang-kadang terdapat sekelompok rumah pondok-pondok perladangan hingga beberapa belas buah. Biasanya pada malam hari, orang laki-laki mengisi waktunya dengan membuat alat-alat perlengkapan untuk berbagai keperluan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Misalnya membuat luka untuk menangkap ikan dan lain-lain. Sedangkan kaum ibu, istimewanya para gadis, mengisi waktunya pada malam hari dengan beberapa kerajinan tangan. Misalnya mengayam pandan untuk dibuat tikar atau karung tempat padi. Untuk menimbulkan suasana gembira dan menghindarkan kejenuhan, biasanya gadis-gadis itu berkumpul pada sebuah rumah tertentu dan mengayam bersama-sama. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil bercakap-cakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari telah senja. Para peladang dari sebuah perladangan telah kembali ke rumahnya untuk membersihkan diri. Kemudian sembahyang maghrib dan makan malam. Di angkasa kelihatan sekawanan kaluang berbondong-bondong menuju ke barat. Sedang dari paya-paya kedengaran bunyi burung ruak-ruak memanggil-manggil anaknya mencari tempat bermalam. Seorang gadis berdiri di panca pondoknya yang bertiang tinggi sambil memandang ke arah deretan rumah tetangganya yang berjejer di sebelah timur. Hei Upi, katanya menyeru ke arah rumah tetangganya yang terdekat. di mana kita berkumpul untuk mengenyam pada malam ini? Di rumah ini saja, karena orang tuaku sedang pulang ke kampung. Biar ku teriakan kepada kawan-kawan yang lain. Jawab yang dipanggil Upi itu. Bawalah anyamanmu kemari, dan kita bersama-sama tidur di sini saja. Nanti aku akan bertanak ketan. Baiklah, sebentar lagi aku datang. Jawab yang memanggil mula-mula. Kemudian si Upi menyampaikan undangan untuk berkumpul di rumah dan sekaligus bermalam di situ. Kepada temannya yang lain, undangan dilakukan dengan cara berteriak saja. Semua teman-temannya sebanyak 6 orang menyetujui untuk memenuhi undangan, yakni berkumpul di sana dengan masing-masing membawa aman-amannya. Jadi mereka akan berkumpul di rumah sebanyak 7 orang, termasuk Upi sendiri. Kiranya teriakan dan janji gadis-gadis itu didengar oleh seekor harimau
Cendaku bersembunyi di semak-semak di pinggir ladang. Segera diambilnya daun-daun lalang yang dibuatnya seolah-olah anyaman, kemudian berjalan menuju ke rumah si Upi. Didapatinya di rumah itu beberapa teman si Upi telah datang dengan pandan anyamannya. Setelah hari agak gelap, semua teman-teman si Upi telah berkumpul di rumah. Mereka pun mulai menganyam tikar yang dibawanya. Si Cendaku mengeluarkan pula daun lalang yang dibawanya. Kemudian duduk agak ke sudut di tempat agak kegelapan, agar mukanya tidak mudah dikenal. Lagi pula, di tempat itu ada sebuah lubang di lantai, dan melalui lubang itu ia dapat menjuntaikan ekornya ke bawah rumah. Aku akan bertanak ketan, kata si Upi, lalu melihat kepada teman-temannya yang telah mulai menganyam tikarnya masing-masing. Tetapi ia merasa heran. Semua teman-temannya yang sedang menganyam itu berjumlah 7 orang. Jadi 8 dengan dia sendiri. Ketika dilihatnya, benar-benar tahulah ia bahwa yang duduk di sudut bukanlah temannya, tetapi seekor harimau Cindaku yang sedang menyamar menjadi manusia. Mereka saling berpandang-pandangan antara sesamanya, dan akhirnya mereka telah sama-sama mengerti tentang adanya seekor Cendaku di rumah itu. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa. Walaupun ketujuh gadis-gadis itu sudah setengah mati ketakutan, tetapi mereka menyembunyikan hal itu dan berbuat seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk perintang-rintang mata mengantuk, mari kita berbalas-balas pantun, kata salah seorang di antara teman si Upi. Aku setuju, jawab Cendaku sambil pura-pura menganyam daun lalangnya. Siapa yang dulu berpantun? Tanya teman Upi pula. biarkan aku dahulu, dan kawan-kawan lainnya menjawab, kata Cendaku lalu berpantun. Ambat-ambat bunga lepan, kembang bunga mali-mali, bertiga untuk petang, berempat untuk dini hari. Maksudnya pantun itu adalah bahwa gadis yang bertujuh itu akan dimakan oleh Cendaku, 3 orang untuk makan petang, dan 4 orang akan dimakannya pada dini hari. Sungguh bagus pantun itu. Katanya teman-teman si Upi. Ini dengarlah aku berpantun. Ombak-ombak bunga simpur, kembang bunga buah pala, bertiga menarik ekor, berempat memukul kepala. Dengan pantun tersebut mereka dapat menyampaikan rencananya bahwa nanti bertiga mereka menarik ekor Cendaku itu dari bawah rumah, sedang 4 orang yang berada di rumah harus memukul kepala Cendaku. Ungkapan yang terkandung dalam pantun itu dapat dipahami oleh ketujuh gadis-gadis itu. Tiba-tiba salah seorang di antara gadis itu menjatuhkan pengikisnya ke bawah rumah melalui lubang lantai. Kemudian ia berkata, pengikisku jatuh, biar ku jemput sebentar. Pinjamkan aku damar itu, karena di luar malam terlalu gelap. Kemudian ia turun sambil membawa lampu damar, lalu mencari pengikisnya yang jatuh. Kemudian ia meniup damar yang dipegangnya, dan setelah itu ia berkata kepada teman-temannya di rumah, Damarku mati, ditiup angin. Tolong antarkan puntung berapi kemari, supaya aku menyalakan damar itu. Kemudian salah seorang di antara temannya di rumah turun ke tanah mengantarkan
puntung yang diminta oleh temannya. Bersama dengan itu turun pula seorang lagi dengan alasan mau buang air kecil. Setelah ketiganya berada di bawah rumah, lalu mereka pergi menuju ke ekor cendaku yang kelihatan terjuntai dari lubang lantai. Tiba-tiba, secara bersama-sama, mereka menarik ekor cendaku itu sekuat-kuatnya, sehingga cendaku yang berada di rumah terkejut dan menjerit kesakitan. Serentak dengan itu pula, 4 orang gadis yang di rumah memukul kepala cendaku itu dengan kayu, sehingga pecah mengeluarkan darah. Cendaku meraung-raung sambil meronta-ronta kesakitan, tapi gadis itu terus memukulnya bertalu-talu. Akhirnya cendaku itu tergeletak tidak bergerak, mati ketika gadis-gadis itu meneliti korban yang baru saja dibunuhnya. Tampaklah seekor bangkai harimau besar terdampar di lantai. Mereka bersyukur karena telah terlepas dari bahaya yang hampir membawa korban terhadap diri mereka sendiri. Demikianlah kisah tentang harimau cendaku dengan 7 pengayam tikar. Wah, seru bukan Ananda ceritanya? Ya, tentu. Pasti Ananda menunggu cerita-cerita yang lain lagi. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita yang lain, kita harus mengambil petuah bijak dari kisah harimau cendaku dengan 7 pengayam tikar itu. Apa petuah bijaknya? Ya, petuah bijaknya adalah persoalan sebesar apapun dapat kita atasi. Kita harus tetap bersatu padu meski terdapat perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ingat Ananda, pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat berjumpa kembali dengan kisah-kisah lain selanjutnya. Sampai jumpa.